Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Lusukan kali ini kita berada di wilayah Pasuruan, Jawa Timur, yang mana kali ini kita akan mendatangi sebuah kampung halaman dari artis terkenal atau artis ibu kota Indonesia, yang tak lain dan tak bukan pemilik goyangan yang terkenal, yaitu goyang ngebor. Bagi kami, beliau ini merupakan biduan dangdut dan pelopor lagu dangdut dengan menggunakan goyangan yang cukup energik, sebelum yang monoton goyangan yang biasanya dilakukan penyanyi-penyanyi papan atas. Walaupun berasal dari penyanyi atau biduan kampungan, dari kampung ke kampung, dari panggung ke panggung, namun beliau ini bisa membuktikan bahwa dirinya bisa setara dengan penyanyi-penyanyi kelas atas di Indonesia. Namun kami sangat-sangat kagum dan sangat-sangat salut sama perjuangan beliau saat meniti karir dari panggung ke panggung antar desa atau antar kampung hingga menuju persaingan sama penyanyi kelas atas di Indonesia. Beliau ini sangat mampu membuktikan bahwa dirinya memang betul-betul bisa untuk bersaing dengan penyanyi kelas atas. Bahkan hingga kini nama beliau sudah tersebar di seluruh penjuru dunia. Bahkan beliau ini sudah menjadi juri-juri dangdut akademi dalam pencarian bakat se-Asia Tenggara. Meski dalam posisi sudah sukses di dunia entertainment yang menghiasi hiburan di tanah air, namun beliau ini masih baik, suka menolong, bahkan tidak sombong. Bagi kalian-kalian yang mengikuti jejak rekam atau jejak digital beliau, pasti ingat betul beliau saat berjuang mencapai kesuksesan di dunia entertainment. Beliau mendapat tekanan-tekanan yang sangat luar biasa dari orang nomor satu penyanyi dangdut. Pasti kalian paham kan maksud dari perkataan kami tentang siapa yang menekan penyanyi dangdut dari kampung ini. Namun kalau sudah menjadi garis jalan hidup penyanyi dangdut ini dari Tuhan dan menjadi takdir serta nasib dari Tuhan, siapapun yang menghalangi pasti akan terlewati. Dari beliau inilah kita bisa mengambil contoh yang baik, bahwa untuk menggapai sesuatu yang kita impikan itu perlu perjuangan serta pengorbanan yang tak main-main. Maka dari itu, kalian jangan berlarut-larut dalam keluh kesah menjalani hidup. Namun apabila kalian berdoa dan bekerja keras, pasti usaha tidak mengkhianati hasil, seperti halnya yang contoh dari penyanyi dangdut ini. Seperti pepatah mengatakan, pohon yang besar pasti ditiup oleh angin yang besar pula, serta pohon yang berbuah pasti dilempari orang dari bawah. Nah, inilah yang dialami penyanyi dangdut dari kampung yang akan kami datangi ini. Tepat di sebelah sisi timur dari Gunung Penanggungan ini terlahirlah pelantun lagu Kocok-Kocok yang kita kenal dengan Mbak Inul.
Meski sudah memiliki album sendiri, namun Mbak Inul ini juga mendapat backlist lagu-lagu yang diciptakan oleh orang nomor satu penyanyi dangdut di Indonesia. Padahal yang lebih parah dari Mbak Inul tentang goyangan ini juga ada. Namun kok bisa-bisanya hanya Mbak Inul yang mendapat blacklist menyanyikan lagu dari ciptaan-ciptaan penyanyi dangdut nomor satu di Indonesia ini. Meski mendapat larangan menyanyikan lagu dangdut dari orang tersebut, namun rezeki Mbak Inul ini selalu lancar karena beliau ini dekengannya pusat. Yang kami maksud dekengan pusat ialah doa dari seorang ibu yang melahirkan kita ini lalu dimustajabai atau dikabulkan oleh Tuhan. Jadi siapapun yang menentang atau melarang bahkan menghalangi tidak akan bisa, karena Dewan Pusat atau Tuhan itu sendiri yang memberi kelancaran dan kemudahan dalam melakukan keinginan-keinginan kita. Maka dari itu kita seharusnya tidak boleh menyindir, menggunjing, bahkan mencibir ataupun nyinyir kepada orang-orang yang sedang berusaha ataupun berjuang. Justru dari kejadian seperti itu, kita memang wajib untuk melihat keadaan orang-orang yang sedang berusaha atau berjuang hingga mencapai kesuksesan. Jadi untuk bisa ke atas tidaklah mudah semudah membalikan telapak tangan. Lanjut, untuk mencapai atau berada di lokasi keberadaan kampung halaman atau kampung tanah kelahiran dari Mbak Inul cukuplah mudah, karena lokasinya berada di lokasi strategis di mana perbatasan antara Mojokerto dengan Pasuruan dan Pasuruan dengan Sidoarjo. Untuk kalian-kalian yang pengen tahu lokasi kampung tanah kelahiran Mbak Inul, cukuplah mudah sekali. Kalian bisa menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Jika kalian menggunakan kendaraan umum, kalian bisa menggunakan kereta api ataupun bis yang ada di jalur trayek ini. Tak jauh dari kampung halaman kelahiran Mbak Inul sudah berdiri jalan tol, jadi sangatlah mudah bila mempercepat waktu menuju ke kampung halaman Mbak Inul, dan kita sudah sampai di lokasinya. Nah, ini ke arah Batu, terus nanti di sana ada bundaran. Kalau ke kiri ke arah Pasuruan, Lumajang, Jember. Tapi kalau lurus ke sana itu bisa ke arah Batu atau Malang ya. Nah, di sini di Kejapanan sini, tepat di ujung sana. Nah, ada pertigaan. Kalau lurus itu menuju Surabaya, Sidoarjo. Kalau ke kiri itu bisa ke arah Mojokerto, Mojosari. Dan rumah dari Mbak Inul Daratista berjarak kurang lebih 200 meter dari pertigaan lampu merah ini atau di seputaran pasar. Setelah kita berhenti sejenak di pasar Kejapanan ini, kami melanjutkan untuk menuju ke kampung halaman atau kampung tanah kelahiran dari Mbak Inul yang lokasinya tak jauh dari pasar. Nah, di depan itu merupakan kampung halaman dari penyanyi kondang
Indonesia, yaitu Mbak Inul Daratista yang lokasinya tak jauh dari kita saat ini. Coba pandangan kalian fokuskan ke arah sebelah kanan jalan ini. Tampak ada sebuah gapura pintu masuk atau gapura gang. Di situ terpampang tulisan Gang Inul, dan disitulah kita akan meluncur menuju ke arah rumah Mbak Inul. Setelah kita menyeberang jalan raya, di mana jalan tersebut jalan poros antara Mojokerto Pasuruan, akhirnya kita bisa memasuki gang sempit, di mana gang ini hanya cukup dilalui satu mobil saja. Beginilah suasana kampung halaman tanah kelahiran dari penyanyi dangdut Jawa Timur ini, yang lokasinya cukup strategis, yang berada di 3 perbatasan daerah. Meski berada di daerah jalan poros antar daerah ini yang penuh hiruk pikuk keramaian jalan raya, namun suasana di dalam kampung Mbak Inul ini cukuplah tenang dan nyaman. Namun siapa sangka, siapa yang menduga bahwa di kampung yang seperti ini sudah menelurkan seorang artis papan atas yang bermula dari artis kecil-kecilan, artis kampungan, sekarang menjadi artis ibu kota Indonesia. Tak hanya bergelut di dunia tarik suara di tanah air ini, namun Mbak Inul juga memiliki usaha-usaha lain semenjak beliau sukses, salah satunya tempat karaoke serta tempat-tempat salon kecantikan yang ada di seluruh Indonesia. Boleh Bunda Inul ya? Oh nggih. Ayo Mas, lanjut. Warga kampung Gang Inul itu pinter joget sedaya nggih. Nggih. Kopi Lambada. Oh nggih nggih. Kalau ibu sinten niku? Ibu siapa? Baca Rokma. Siapa? Kaika. Ibu Kaika. Nggih. Oh nggih. Matur suwun nggih Bu nggih. Ini susuke. Nggih, sampun mboten arep susuk nggih. Niku nggih nyawer goyangane wau nggih. Majuun. Oke, teman-teman, kita lanjut mampir di warung. Warungnya di situ. Masuk itu nggak apa-apa ya Bu ya? Warung siapa tadi? Di sana? Warungnya Bu siapa? Bu Mudrika. Oh, Bu Mudrika. Nggih, kula sampean damelaken rawon nggih. Ora won. Nggih, kula rawon. Minumnya apa? Kula minumnya toyo. Putih ta? Nggih, baju putih Mbak. Ini adalah tetangganya Mbak Inul ya. Ini yang baju kuning juga tetangganya Mbak Inul. Nderek tangan Mbak. Lek Bunda Inul sak menika teng dalem napa teng Jakarta niku? Jakarta. Oh, di Jakarta. Nggih. Oh, jarang mampir mriki. Mangsa. Mangsa mriki. Iya, kaya apa, Mas? Kita ini udah nanti nih uang sol. Oh, teng mriki langsung mriki. Nggih, tahun baru nih. Tahun baru. Tapi berarti kesehariannya sering makan kemudian makannya di Jakarta. Nggih. Nggih, sak monten Bu. Itu sing kapal niku Mas sapa ya? Mas Seno. Mas Adam. Oh, Mas Adam. Nggih. Suseno. Adam Suseno. Nggih. Lan jenengan dalemnya sangat kali itu. Kula kaplingan. Nggih. Sines tomboe sines. Sanes. Oh, nggih. Mboten tomboe. Lah ibu sing joget ku tomboe. Nggih, tomboe. Nggih. Oh, mama muncul iki ke tomboe. Nggih. Ini adalah tetangganya Mbak Inul. Dudu ya. Yes, anggapnya tonggone. Nggih, tomboe. Kapanan mati. Nah, ibu sing goyang niku nggih tonggoe Bu nggih. Iya, gondang legi. Halo? Gondang legi. Oh, ngundang lagi.
Panggung gedek niku. Panggung gedek iki. Ngajeng niku griyane Inul ya, Mbak Ya. Inul ya. Gitu ya. Orangnya ada di rumah biasanya. Kalau sekarang sih nggak ada, Mas. Mana ya? Jakarta. Jakarta. Oh, jauh ya. Iya. Loh, mbaknya ini jualan sini sendirian. Oh, kirain bantu ibunya ndak? Ini punya keluarga Oh, punya keluarga. Buka dari jam berapa sampai jam berapa, Mbak? 24 jam. 24 jam. Oh, sip-sipan ya, Mbak ya. Ya. Ini lokasinya di mana ini, Mbak? Japanan. Kenjapanan. Ikut mana? Mojokerto apa? Ikut Pasuruan. Oh, Pasuruan. Nah, jadi kalian kalau mau ke rumahnya Mbak Inul yang ada di Kenjapanan Pasuruan, kalian bisa mampir di warungnya siapa ini, Mbak? Siapa ini? Mbak Vera. Mbak Vera. Nah, beliau ini namanya sekaligus wajahnya ini mirip biduan ya. Bisa nyanyi dangdut, Mbak? Nggak bisa ya. Oh, enggak bisa. Sholawatan? Nggak bisa. Oh, enggak bisa. Nah, Kopinya ini racik kapal api. racik kapal api ya. Tuh, Apa? kapal api yang saset. Oh, yang anu rambutnya. Sedang ya. Iya. Anaknya kemana, Mbak? Saya masih baru lulus ya, Mas. Oh, baru lulus. Oh, kirain udah punya momongan. Udah kerja apa belum? Ya, aku Oh, belum. Ya, mending nerusin usaha keluarga aja, Mbak. Kalau di perusahaan itu banyak tekanan, Mbak. Nah. Tumben hari Minggu pacarnya nggak datang, Mbak. ya. Hah? Saya kemarin. Oh, udah kemarin malam Minggu ya. Nah, kalian juga bisa naik ini bus kuning ya. Namun sekarang sudah langka ya kalau menuju ke rumahnya Mbak Inul. Mungkin kalian punya kenangan apa naik bus kuning itu ya? Bisa tulis di kolom komentar. Mbak, coba mana ya, Mbak? Setelah kita bertanya-tanya sama masyarakat atau warga yang ada di lingkungan kampung halaman Mbak Inul, ternyata Mbak Inul sudah menjalani profesi menyanyi sejak SMP. Bahkan sebelum ada panggung-panggung besar, Mbak Inul sudah menjajaki panggung gedek atau panggung yang terbuat dari anyaman-anyaman bambu yang biasanya ada di kampung-kampung.
Dulu umumnya orang-orang mengatakan Mbak Inul itu hanya bermodal goyangan, namun Mbak Inul ini orangnya mau belajar dan belajar, sehingga saat dia sukses dia tak lupa untuk berlatih olah vokal, bahkan teknik-teknik musik pun beliau lakukan. Maka tak heran beliau dinobatkan menjadi juri di pencarian bakat Dangdut Academy. Kejelian-kejelian beliau saat mengomentari para peserta akademi inilah yang menjadikan Mbak Inul ini memang betul-betul tak hanya mengolah goyangan ngebor saja, namun olah teknik vokal. Pengembangan diri inilah yang perlu dicontoh orang-orang saat melakukan usaha, baik di dunia entertainment, dunia bisnis, ataupun di dunia yang lainnya. Yang terpenting mengembangkan diri itu lebih bisa memberikan kita hal yang di luar nalar. Selanjutnya tadi kita sudah memasuki gang yang bertulis Gang Inul. Namun siapa sangka ternyata kami tadi salah, sedangkan rumah dari Mbak Inul itu sendiri tepat di hadapan kita dengan pagar yang cukup mewah ini, dan ada 3 toko di depan rumah beliau. Nah, itulah sepenggal cerita tentang suasana kampung halaman dari Mbak Inul Daratista. Cukup sekian, assalamualaikum.